Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama aku Nisvia. Di sesi kali ini aku akan sharing ke kalian semua tentang pengalaman gap year-ku. Dan ini dia. Nah, jadi gini teman-teman. Em, aku itu pada tahun 2019 itu merupakan salah satu siswi dari SMA di Boyolali. Nah, ya sempet sih rasanya kayak sombong gimana, tapi di dalam hati ada disimpan gitu. Karena dari SD sampai SMA itu ya kan aku masuk 10 besar alhamdulillahnya. Nah terus gak tahu kenapa di SMA itu aku bener-bener kayak jaga ini yang namanya SNMPTN. Gak tahu kenapa kok yakin banget gitu keterima di situ. Nah, dan pada saat itu pas pengumuman SNMPTN, ya maksudnya masuk ke 40%-nya itu kan kayak kita masukin kode dan nama kan. Nah itu tuh aku kira itu habis masukin kode itu nanti kayak bakal muncul notifikasi yang warna merah atau hijau gitu, misalkan maaf Anda belum bisa mengikuti SNM atau ya sebangsa itulah. Cuman aku kagetnya adalah ketika aku masukin kodeku dan mau pencet enter gitu, itu tuh di bawah udah ada notifikasinya, maaf silahkan mendaftar SBM. Dari situ kayak, hah, ini emang punya aku error apa gimana gitu. Aku kaget gitu. Terus akhirnya aku tanya ke teman-teman dan kata mereka itu ya emang gitu. Dan kalau emang nggak masuk kuota 40%, nanti tampilannya bakal kayak gitu. Di situ aku kayak, masa sih, aku shock banget dan aku nangis pada hari itu. Ya pesenku, kalau adik-adik kelas 12 sekarang ini jangan pernah yang namanya jagain SNMPTN, karena itu kita bener-bener gak mandang kamu pinter atau enggak, kamu ahli atau enggak, itu enggak sama sekali. Jadi kayak ada faktor X yang menyebabkan kalian itu keterima atau enggak. Nah kemudian beberapa hari gitu aku terus mikir gimana ya biar kuliah gitu. Terus entah kenapa aku tuh terobsesi banget sama PKN STAN. Nah dari situ habis kegagalan SNM itu berbulan-bulan aku belajar PKN STAN, aku ngebet, terus aku nggak nyinggung SBM sama sekali. Nggak tahu kenapa kayak pede banget sama PKN STAN, karena mungkin ya pada waktu itu emang try out online terus try out offline gitu juga, mungkin gara-gara dapet bagus makanya kayak SBM aku skip gitu. Nah nyeselnya di situ sih. Pas pertengahan sebelum SBMPTN itu gak tahu kenapa tuh aku bener-bener kayak aku pengen nyoba SBM gitu. Tiba-tiba gak tahu kenapa hatinya rasanya kayak kebalik gitu loh. Awalnya aku kayak bener-bener nganggep SBM pasti gitu. Lalu aku kayak ya ampun aku perlu ini, hatiku bilang kayak gitu. Dan ya bener, itu aku persiapan SBM itu cuma 1 bulan doang. Nah terus itu juga stanku bener-bener keteteran, jadi aku nggak ngelanjutin lagi dengan baik stan itu. Jadi kayak ibarat stan sama SBM tuh aku nggak fokus di salah satunya gitu. Dan itu kayak pikiranku kepecah belah jadi 2 gitu. Rasanya tuh ya ampun, entah ya, namanya juga mungkin masih usia labil juga,
Nah, sebenarnya di samping itu aku juga daftar itu kayak jalur rapot gitu. Jadi kayak jalur rapot sama jalur prestasi di salah satu universitas di Solo ya. Nah, itu aku daftar yang diploma. Nah, karena aku dari jurusan IPA, makanya nggak tahu kenapa. Itu kan pilihannya cuman ada teknik informatika, farmasi, kebidanan gitu kan. Nggak tahu kenapa aku langsung menjurus ke farmasi, tanpa aku tahu farmasi itu seluk-beluknya kayak gimana. Nah, akhirnya pada saat pengumuman, aku alhamdulillah keterima. Nah, tapi gak tahu kenapa hati tuh gak srek gitu loh. Nah, itu kan sebelum SBM juga nih. Ya, jadi mungkin pada bulan apa ya, waktu tahun 2019 itu bulan Maret atau apa gitu ya, aku belajar, aku testan. Nah, pas testan itu aku 3 materi atau 3 mapel itu nilainya di atas ambang. Cuman yang TKP, tes kepribadian itu ya ampun, tinggal dikit lagi. Dan akhirnya aku nggak lolos. Sedih sih, tapi ya mau gimana. Nah, terus setelah itu aku coba ngebet SBMPTN ku cuma 1 bulan doang itu. Dan itu aku gak tahu kenapa, apa yang ada di pikiranku itu tuh, aku zamannya gampang banget dipengaruhin. Terus aku malah pilih bisnis dan manajemen di IPB tuh, itu UTBK aku. Dan padahal itu skorku cuma 587, ya ampun. Ya itu pelajaran banget sih buat aku. Dan akhirnya pada saat pengumuman aku nggak diterima di SBMPTN. Sedih sih, tapi ya gimana, ya nangis boleh, cuma nggak boleh terlalu juga.